Assalamualaikum teman-teman. Ya semakin bertambahnya zaman, ya semakin kesini, ya semakin tuanya zaman ini, ya saya ini pribadi semakin tersadar teman-teman. Ya saya mengingat kembali sebuah ya pesan, ya hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kurang lebih 1400 tahun. Yang dimana beliau pernah mengatakan seperti ini teman-teman. Ya pada saat akhir zaman itu ada begitu banyak bermunculan orang-orang yang mereka itu ya pandai beretorika, tetapi ya minim ilmu, ya ruwai bidah. Ya bahkan hal ini juga ya sudah sempat disampaikan oleh Gus Miftah. Ya bahwa ya di akhir zaman itu ya semakin tuanya zaman itu akan ada begitu banyak orang-orang yang ya ujuk-ujuk menjadi ustadz, ya ujuk-ujuk menjadi seorang Gus, ya kemudian berfatwa tanpa ilmu yang jelas, kemudian berfatwa tanpa ilmu sedikit pun, ya hanya mengandalkan hawa nafsunya. Akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai, dan hari ini terjadi. Ya, Gus Miftah mengatakannya akan ada masa nantinya orang yang tidak pernah belajar ngaji tiba-tiba dipanggil kiai. Dan saat ini sudah terjadi. Ya Gus Miftah mengatakan seperti itu. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Ya, banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, ya tetapi tidak mempunyai ilmu yang mumpuni. Oke. Kalau tak takon, sejak kapan Neno Warisman itu dapat panggilan ustadzah? Kok moro-moro ustadzah Neno Warisman? Ya, Gus Miftah mengkritik orang ya, membawa lagi orang, ya, disangkut pautkan lagi ya. Dan Indonesia itu saat ini lagi ngetren, ngartis orang payu ustad. Karena sekarang lagi tren orang payu jadi artis, jadi ustad. Ilmunya tidak ada, tapi berani berfatwa. Ya, Gus Miftah juga mengatakan ya, ilmunya tidak ada tetapi berani berfatwa. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Akhirnya yang terjadi ngawur. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Ngawur. Ya, ngawur teman-teman. Ya Gus Miftah mengatakan ketika ada orang yang dipanggil Gus, dipanggil Kiai ataupun apapun itu, ya tidak ada ilmunya tetapi mudah berfatwa, apa jadinya? Ya ngawur, teman-teman. Salah satunya ini, ya di mana ada sebuah video yang viral kembali, di mana Gus Miftah ini ya tidak bisa membaca kitab kuning. Seorang yang dianggap dipanggil Gus, ya beliau mengaku sebagai seorang Gus, itu tidak bisa membaca kitab kuning. Ya padahal kita tahu kitab kuning itu ya merupakan pelajaran yang sangat dasar bahkan ya, merupakan pondasi. Ya, salah satu pondasi yang diajarkan ketika kita ini mondok dalam pesantren. Tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil Kita lanjut dulu teman-teman. bi'ah wal kanasiyah. Perhatikan teman-teman ya. Dukhulil kata Gus Miftah. Bi'ah wal kanasiyah. Wal kanasiyah. Dukhuli harusnya dukhulu ya. Di sini menjadi naibul fa'il ya. Yang dibaca rofa bukan dukhuli. Dukhuli itu apa maksudnya? Ya, dukhuli itu apa maksudnya ya? Apa maksudnya teman-teman? Ya, jadi saya akan jelaskan ya, sedikit ya tentang naib fa'il. Ya, naib artinya pengganti. Ya, sedangkan fa'il artinya pelaku. Jadi ya naibul fa'il artinya pengganti pelaku teman-teman. Ya, yang dimaksud naibul fa'il di sini adalah isim yang dibaca rofa, yang menempati tempatnya fa'il ya setelah membuang fa'ilnya ya seperti contoh berikut ini teman-teman. Nah, kesalahan yang kedua kita akan lihat ya. Dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Wal kanasiyah. Wal kanasiyah enggak ada kanasiyah, yang ada kanisah. Enggak ada teman-teman ya. Wal kanasiyah enggak ada, yang ada itu kanisah. Ya. Atau kanisa tuh, atau kanisati, atau kanisata. Kanisa bermakna gereja. Kalau kanasiyah enggak ada ini. Masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai, dan hari ini terjadi. Terjadi teman-teman ya. Coba ya masalah sedasar seperti ini membaca kitab kuning ya beliau ini tidak bisa. Kemarin sudah kita membahas beliau ini kesulitan membaca ayat Al-Quran, bahkan salah teman-teman ya, salah beliau membaca ayat suci Al-Quran. Sekarang kitab kuning, nanti apa lagi ya? Hal ini ya sudah viral teman-teman, sudah bukan menjadi sebuah rahasia lagi. Ya, qadar Allah, mungkin caranya Allah Subhanahu wa taala untuk ya memberitahukan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya ya sosok daripada Gus Miftah ini. Ya karena kalau kita mendengar video yang pertama ya, begitu pandainya Gus Miftah ini mengkoreksi orang. Ya bahkan tidak segan-segan menyebutkan nama loh. Ya Neno Warisman katanya ujuk-ujuk dipanggil ustazah. Ya, itu dikritik oleh ya Gus Miftah ya karena ya katanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama ujuk-ujuk menjadi ustazah, ujuk-ujuk menjadi ustadz. Ya nggak pernah ngaji tiba-tiba dipanggil ustadz. Seharusnya ini menjadi sebuah apa ya, sangat merupakan menjadi penjelasan yang sangat jelas bagi kita semua bahwa ternyata Gus Miftah ya seperti itu, pernah mondok ya ternyata mondoknya juga kita tahu
ya beliau justru disuruh jagain ayam oleh kiainya. Ya, bukannya mondok kita ini menuntut ilmu agama, ya belajar, ya menghafal, ya kemudian membaca kitab kuning dan lain sebagainya. Ya, ilmu-ilmu fikih kita pelajari, justru ya beliau memberi makan ayam. Kan ada itu videonya teman-teman. Gus Miftah sendiri yang mengaku, bukan saya. Ya, jadi di sini kita tidak membicarakan salah satu hal yang tidak dilakukan oleh Gus Miftah. Ya, dilakukan dan ada videonya. Ya, coba teman-teman. Ya, dan persoalan ya katanya Gus Miftah tadi ya, akan datang suatu masa di mana orang-orang ini mudah berfatwa. Ya, tidak memiliki ilmu tetapi mudah berfatwa. Nah sekarang teman-teman coba lihat video berikut ini. Ya, Gus Miftah dengan entengnya ya mengeluarkan suatu fatwa yang beliau ini tidak kuasai. Ya, mengeluarkan fatwa tanpa ilmu atau dasar ilmu yang jelas. Ya, berikut videonya. Apa hukumnya bekerja di bank? Saya dulu bekerja di bank. Ya, apa hukumnya ya kerja di bank? Coba ya, pertanyaan dengan jawabannya. Kita fokus teman-teman. Ya, apakah nyambung atau tidak? Karena ada orang mengatakan hukum bekerja di bank itu haram, saya keluar. Ya. Dan sekarang saya menjadi pengangguran, keluarga saya lontong. Tak jawab, kui gopmu. Tuh. Jawabannya teman-teman. Ya, apakah tidak ada kata yang lebih halus gitu, yang lebih soft gitu, selain dari kata-kata seperti itu, ya? Ngopo wis duwe pekerjaan kok dadak metu gara-gara terpromosi bekerja di bank itu hukumnya haram. Katanya ini ya, kenapa kan kita ini sudah kerja di bank, kenapa kamu keluar dari kerja di bank? Ya, gara-gara istilahnya kata Gus Miftah ya terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan ya hukumnya kerja di bank. Kalau Anda mengharamkan bank, kamu transaksi ya jangan pakai uang. Karena uang itu produk bank. Nah, di sini kelirunya teman-teman. Beda zat, ya, beda sistem. Ya. Riba, ya, kenapa riba itu haram? Yang haram itu bukan zatnya, teman-teman. Ya, bukan uangnya. Bukan yang dihasilkan oleh bank itu dalam bentuk uang yang diproduksi, itu bukan uangnya. Tetapi lebih kepada sistemnya, teman-teman. Ya. Sistemnya yang diharamkan. Berarti kalau kamu membeli sesuatu, Bu, jangan menggunakan uang tapi barter. Kan? Mulai lagi bermain logikanya, teman-teman, ya. Menjawab suatu permasalahan umat yang mengeluarkan fatwa dengan logikanya, mengandalkan logika dan hawa nafsunya. Tuku jilbabmu tak bayar nganggo kacamataku. Kowe tuku kacamataku mau bayar karo sepakmu. Kuwi jenenge barter. Coba teman-teman ya. Jadi angsal pembuatan kerja. Jadi boleh atau tidak kerja di bank? Coba jawabannya apa? Joning bank oleh. Boleh katanya teman-teman. Ya. Dengan mudahnya mengeluarkan fatwa tanpa kita dengar beliau ini mengutip suatu ya kutipan daripada ulama, fatwa daripada ulama, ya, ataupun ya mengeluarkan dalil hadis yang jelas ataupun Quran, itu tidak. Ya, hanya sekedar berlandaskan retorika, ya, logika dan hawa nafsunya teman-teman. Dengan mudahnya mengeluarkan boleh. Ini sudah berfatwa loh. Beliau ini namanya fatwa. Yang membolehkan atau mengharapkan suatu hukum itu fatwa. Ya, ini beliau mengeluarkan fatwa ini tanpa dasar atau ilmu yang jelas. Ya, padahal sudah jelas teman-teman. Ya cukup satu ayat di dalam Al-Qur'an yang dimana Allah Subhanahu wa taala ini memerangi orang-orang yang melakukan riba. Itu sudah jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya ayat ke-279 di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, ya maka ya jika kamu tidak ya mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba itu, ya maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, teman-teman. Ya, Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Ya, dan jika kamu bertaubat, ya jika kita bertaubat dari perbuatan riba itu, ya maka bagimu ya pokok hartamu, ya kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya, coba Allah dan Rasulnya ini ya memerangi kita. Siapa sih kita ini? Ya Allah. Seandainya pun Allah mengatakan cukup ya Rasulmu memerangimu, itu sudah ya Allah tidak bisa dibayangkan. Apalagi ini Allah dan Rasulnya memerangi kita. Ya, maka ini adalah suatu ya kabar yang sangat-sangat seharusnya membuat kita ini tidak berani loh. Tidak semudah itu mengeluarkan fatwa boleh gitu loh. Sesuatu yang sudah jelas-jelas keharamannya itu riba. Ya Allah, Allah dan Rasulnya memerangi kita, teman-teman. Ya, subhanallah. Ini sudah jelas loh. Ayat Al-Quran ini, satu ayat ini sudah memperjelas kepada kita. Tetapi coba lihat fatwa daripada Gus Miftah dengan mudahnya mengeluarkan seperti itu. Kemudian beliau juga tadi kita di awal video kita dengar ya bahwa ada akan suatu masa di mana ya orang ini ya tidak pernah ngaji, ya tidak pernah mondok pesantren, ya ujuk-ujuk tiba-tiba dipanggil Gus, ujuk-ujuk tiba-tiba dipanggil Ustadz, ujuk-ujuk tiba-tiba dipanggil ya
kiai dan lain sebagainya. Ya, karena tidak pernah mondok katanya. Ya pondok seperti apa Gus? Apakah pondok yang seperti yang Anda maksud? Beredar video istri Gus Miftah sedang bagi-bagi roti ke para santri. Pesantren Ora Aji sendiri merupakan Tuh. ponpes yang dikelola oleh Gus Miftah. Coba lihat ya, ananda kita. Ya, jangan seperti ini, jalan seperti ini teman-teman. Ngambil roti kayak gini. Ya mohon maaf ya, saya teringat ya sebuah video rekaman yang pada saat ya zaman-zaman penjajahan dahulu ya. Saya teringat ya. Bukan berarti saya ingin menyamakan, itu hak kalian. Tetapi saya hanya teringat teman-teman dan menceritakan kepada kalian kalau seperti ini caranya. Coba. Istri Ning Astuti tampak sedang membagi-bagikan roti kepada para santri di sana. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Seharusnya semua ini sudah memperjelas kepada kita semua. Ya mulai dari beliau ini ngegoblok-goblokin pedagang kecil, ya pedagang es teh. Ya kemudian ya ceramah-ceramah yang sering menggiring ya pikiran kita ini ke arah-arah yang ya ya kemudian ya tidak bisa membaca ayat suci Al-Qur'an, ya. Ayat suci Al-Qur'an beliau salah. Nah, sekarang beliau salah atau tidak tahu dalam membaca kitab kuning. Ya, kemudian dengan mudahnya berfatwa. Ya tanpa dasar ilmu. Ya, coba. Ya maka tidak salah teman-teman. Ya, bahwa Rasul kita Muhammad SAW ya sudah mewanti-wanti kita kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ya tentang akan ada suatu ya masa, akan ada suatu zaman di mana mereka itu ya orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang jelas ya. Orang yang tidak berkompeten, mereka diberi amanah, mereka berfatwa. Berfatwa tanpa ilmu, tanpa dasar. Ya. Orang yang orang pendusta itu dianggap ya seorang yang jujur. Orang yang jujur dianggap pendusta. Ya. Orang yang mengajarkan kepada ya kemurnian agama ya itu dipanggil Wahabi. Ya, disangka orang tersebut membawa kegaduhan dan lain sebagainya. Ya. Orang yang menerapkan kreativitas tanpa batas dalam agama justru dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Coba teman-teman. Ya zaman itu sudah semakin ya kita rasa sekarang dan sudah kita rasa sekarang. Ya jadi soal kalian setelah melihat semua ya jejak-jejak digital ini, apakah kalian tetap menganggap ya Pak Miftah ini atau Pak Taim ini sebagai seorang Gus ataupun tidak, ya itu hak kalian. Ya, saya tidak pernah mengajak kalian atau memaksa kalian untuk ya jangan panggil lagi Gus atau jangan lagi panggil ya Kiai, Habib atau apapun, itu tidak teman-teman. Ya, tetapi di sini saya hanya berfokus kepada kalian ya menyampaikan kepada kalian tentang suatu jejak digital. Ya. Harapannya agar kalian ini bisa ya berpikir dan membandingkan bahwa apakah ya baik ketika orang seperti ini kualitasnya ya seperti ini ya Gus Miftah, apakah baik kalau kita untuk jadikan sebagai seorang guru atau tidak. Ya. Nah tentu jawaban itu semua ya kalian bisa menilainya sebab kalian ini sudah pasti ya sudah cerdas lah ya, sudah tahu mana yang benar mana yang salah. Ya mungkin untuk kali ini video sekian ya. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Dan seperti biasa gimana nih kira-kira pendapat kalian teman-teman. Coba dong kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan ramaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.